Ya, kali ini sesuai dengan judul yang teman-teman baca ya. Kita akan membuat dua robot. Yang pertama robot over satu, ya, digit over satu. Lalu yang kedua digit diver satu. Simple dong ya. Jadi pertama kita buat digit over satu dengan terpisah, lalu terpisah kita buat digit diver satu. Oke. Lalu gunanya apa buat dua robot itu? Saya akan mengkombinasikannya teman-teman. Saya akan mengkompensasinya. Jadi pertama kali running adalah digit over satu robotnya ya. Ketika digit over satu win, nah, tetap di robot itu ya, artinya robot 2 belum aktif nih. Robot satu ketika dia mengalami loss, kekalahan, robot satu akan berhenti lalu dikompensasi dengan otomatis robot 2 bekerja ya. Robot 2 yang tadi robot digit diver satu ya, robot 2 bekerja sebagai alat atau robot kompensasinya. Nah, dan itu bekerja secara otomatis. Ketika dia loss, dia ini langsung bot satu langsung stop, bot 2 langsung aktif. Nah, ketika bot 2-nya sudah win, bot 2 langsung otomatis stop, bot 1 running lagi. Ya, begitu seterusnya. Nah, saya akan menggunakan EasyV 1.0 untuk sebagai apa ya? Otomatisasinya. Pengotomatisasiannya itu pakai EasyV 1.0 ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat dulu yang digit over satu robot pertama. Oh ya, gunanya enaknya pakai EasyV 1.0 begitu ya. Teman-teman bisa buat dua robot, mengkombinasikan dua robot dengan kontrak yang berbeda, dengan market yang berbeda, dengan rule yang berbeda, dengan durasi yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, totally berbeda. Jadi tapi bisa sinkron stop sama runningnya gitu. Misalnya di volatility 10. Nah, nanti di robot 2 kita pakai market yang berbeda pun bisa gak? Bisa ya. Kita pakai digit robot pertama, kita sepakat tadi over 1 ya. Nih, over 1. Prediksinya 1. Ticknya 1. Nah, USD-nya kita pakai USD 0,35. Di robot 1 saya pakai fixed stack, tidak ada marti, tidak ada compound. Kenapa Koriko? Karena tujuan saya kan loss sekali lalu langsung pindah ke robot 2. Jadi nggak perlu dikompensasi di robot pertama. Yang bertugas untuk mengkompensasi adalah si robot kedua. Jadi saya akan taruh martinya nanti di robot kedua. Paham ya teman-teman ya, kenapa saya pakai fixed stack di robot 1 dan saya taruh marti di bot 2, karena tugas untuk kompensasi adalah di robot 2. Kalau di bot 1 tidak perlu ya, karena saya butuh loss sekali lalu pindah gitu. Oke, stacknya 0,35, ticknya 1, prediksinya 1, purchase over. Udah sesimpel ini aja teman-teman. Simple banget ya. Oke, sekarang saya akan save ya. Ini sesimpel ini saya save. Teman-teman boleh download juga, nanti saya boleh sediakan juga. Over 1 simple. Oke, saya pakai nama over 1 simple. Teman-teman silahkan download atau ya bikin sendiri juga bisa lah kayak gini ya. Tinggal bikin 1 0,35 1 sini purchase over, selesai. Oke, itu over 1 simple. Sekarang kita refresh robot kedua. Ya. Sekali lagi, robot kedua ini teman-teman harus paham, ini adalah robot untuk kompensasi ya. Saya pakai digit diver karena menurut saya digit diver probabilitas winnya lebih besar daripada si over. Oke. Bebas ya teman-teman, ini pandangan saya aja. Kita akan coba, tadi kan volatility 10 ya, kita pakai market yang berbeda, bisa gak? Bisa jawabannya teman-teman. Jadi enaknya EasyV misalnya volatility 75 75. Oke. Ininya digits, ininya divers ya. Bahkan teman-teman bisa pakai rise fall gabungan dengan digits gak? Bisa juga. Itu gunanya EasyV 1.0, kelebihannya EasyV 1.0 ya teman-teman ya. Di sini pakai divers. Oke. Ticknya 1, predictionnya 1. Sesuai yang di sini, saya maunya diver 1 untuk kasus di tutorial video ini. Tapi kalau teman-teman punya
cara menentukan LDP sendiri, silakan diaplikasikan di robot ini juga gitu ya. Saya contoh yang simple aja, saya pakai fix LDP-nya. Lalu yang dibutuhkan apa? Martinya ya, Martinya. Kemarin saya sudah ajarin Marti ya, stack awal buat 3 variabel utama buat Marti. Stack awal, martingale faktor atau multiplier, satu lagi stack. Nah, kita set stack awalnya 0,35. Nah, oke. Stack awal di sini. Tadi robot 1 kalau nggak salah 0,35 ya. Bener gak 0,35 stack awal atau 1 ya? Saya lupa deh. 0,35. Nah, robot 2 ini robot 2 ini kan tugasnya ketika robot 1 kalah, dia baru bekerja robot 2 ini mengkompensasi. Berarti harus stack awalnya itu harus stack kompensasi, teman-teman. Bukan stack awal yang 0,35. 0,35 itu ya stack robotnya, stack robot P1 ya. Jadi ketika robot 2 aktif, itu artinya sudah loss sekali dan dia harus kompensasi, yang artinya kita harus bikin dia 3,85 ya, karena saya mau pakai Marti faktornya atau Marti multipliernya 11. 0,35 dikali 11 itu 3,85 ya, 3,85. Jadi di sini bukan 0,35 ya. Tahu kenapa? Ya karena ini kan robot kompensasinya. Nah, robot kompensasi ini bukan berarti akan selalu win, tapi bisa kalah, ya, bisa loss juga. Artinya dia tetap dikompensasi. Ketika dia loss, robot 2 tetap berjalan, robot 1 tetap menunggu, ya, belum aktif. Nanti ketika sudah win, baru balik lagi ke robot 1, sedangkan robot 2 otomatis off. Nah, stack awal makanya kita butuh Marti juga. Martingale-nya 11. Oke, jangan lupa set stack. Stack awal. Nah, masukkan stacknya di ini, create get stack di USD ini. Oke, jangan lupa di blok 4. Nah, Marti itu selalu ada percabangan win loss-nya. Kalau win balik ke stack awal, kalau loss stack yang sekarang dikalikan dengan Marti. Simpelnya ini diduplikat, duplikat lagi. Teman-teman ambil dari mat terus perkalian. Ya, stack awal ini terubah jadi stack aja, Ctrl C Ctrl V, duplikat, masukkan sini martingale faktor atau multiplier. Jangan lupa perkalian. Sudah jadi. Nah, robot 2 sudah jadi ya. Robot 2 adalah tugasnya mengkompensasi. Oke, sekarang kita save ya, teman-teman ya. Tunggu, saya cek dulu. Ya, kalau teman-teman punya rule, ya silahkan dimasukkan di kolom 1 atau kolom 2, blok 1, blok 2. Saya save Differs 1 simple. Differs 1 Marti, Differs 1 kompensasi ya, itu ya. Jadi kita punya dua robot sekarang, over 1 simple dengan Differs 1 kompensasi. Nah, sekarang gimana caranya mengkombinasikan dua robot tadi dengan EasyV? Oke, saya refresh dulu. Pertama, teman-teman load robotnya si robot yang pertama, yang over 1 simple di sini. Over 1 simple saya load di sini. Oke. Lalu teman-teman klik EasyV, tapi sebelumnya jangan lupa aktifkan si apa nih ya, VPN-nya. Saya nggak tahu deh, UK5H bisa gak ya? Nah, setelah itu kita klik EasyV 1.0-nya. Jadi silakan bagi yang teman-teman sudah punya, langsung boleh praktekkan gitu ya.
Nah, di halaman apa keduanya, blok apa apa nih, halaman slave-nya teman-teman refresh, lalu load robot yang keduanya teman-teman, robot kompensasinya ya. Ini ya, dia satu kompensasi. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik lagi EasyV-nya. Jadi 2 kali klik ya teman-teman, jangan lupa. Di Windows 1 klik, di Windows 2 klik. Lalu target profit, misalnya sekian-sekian ya. Misalnya kita target profit berapa sih tadi? 0,35 ya. Kita target profit yang simple dulu aja ya. Satu dulu aja. Nah, stop loss kita lebarin dulu biar teman-teman bisa lihat martinya berjalan gitu. Oke. Nah, playnya bukan dari sini teman-teman. Ini saya pisahkan dulu. Yang kiri Windows 1, Windows master kita nyebut. Binary boot slave. Oh sorry, Windows 1 Windows slave, Windows 2 Windows master, kebalik ya. Nah, yang ini saya hapus dulu, ini robot yang kemarin. Nah, sekarang teman-teman perhatikan settingan EasyV-nya. EasyV-nya saya buat 1L. Artinya ini bisa diisi L sama W ya teman-teman ya. L untuk loss, W untuk win. Saya maunya ketika satu kali loss saja robot berpindah, jadi saya cukup taruh 1L ya. Lalu teman-teman running dari sini, bukan dari sini. Oke, saya running. Nah, teman-teman perhatikan di sini, di sebelah kanan sini kali, harusnya dia di over 1 nih, higher than 1, over 1 ya. Over 1. Ini kok layarnya bergetar-getar gini. Over 1. Nah, kalau win, selama dia win, dia akan terus di window kiri. Nah, ini ada loss sekali, dia pindah ke bot 2 secara otomatis melaksanakan si robot kompensasi ya, robot kompensasi. Nah, teman-teman lihat ini maksud saya. Tadi 0,35 loss. Di sini langsung 3,85 teman-teman, untuk mengkompensasi supaya loss ini kan 0,38. Jadi loss yang 0,35 ini tertutupi dengan profit 0,38. Jadi, meskipun di sini loss nih, total profitnya, tunggu ini hilang. Ini min 0,17. Di sini 0,38. Akan jadi positif, akan jadi plus, akan jadi profit gitu. Nah, tapi prinsip utamanya dari tutorial ini adalah kita membuat 2 robot, lalu menggabungkannya, mengkolaborasikannya, satu sebagai robot opening, keduanya sebagai robot keduanya sebagai kompensasi. Caranya seperti ini dengan menggunakan EasyV. Ini saya pakai contoh yang simple banget, over 1 dengan diver 1. Nah, gitu. Selama dia win, di sini dia akan tetap di bot 1. Oke. Selama bot 1 win, tetap bot 1 running, bot 2 stop. Ketika dia loss sekali, karena saya setting sekali di sini ya. Bot 1 otomatis stop, bot 2 otomatis running. Dan ini secara otomatis ya. Semua dibantu oleh scriptnya EasyV. Jadi ini yang ya secara pribadi ini yang saya yang saya cari, yang saya senangin sih dari toolsnya EasyV ya. Di luar sana banyak tools virtual loss teman-teman, silakan teman-teman pakai, nggak apa-apa. Yang penting virtual loss boleh, semakin banyak fitur yang ditawarkan juga semakin bagus, nggak apa-apa. Nggak harus EasyV 1.0 ya teman-teman ya. Cuma di EasyV 1.0 ini ada fitur kombinasinya teman-teman. Itu yang saya sering rekomendasikan ke customer gitu ya. Fitur virtual loss dan kompensasinya dalam satu tools EasyV 1.0 gitu.
Oh ya, EasyView 1.0 ini free atau berbayar, Koriko? Ini tools yang berbayar ya teman-teman ya, tools yang berbayar. Tapi teman-teman bisa coba testing dengan request free trialnya ya. Saya sudah, kalau customer saya sudah minta izin ke developernya. Ini boleh gak semua customer saya dikasih free trial 3 hari ya, 3 hari ya boleh. Jadi teman-teman boleh request, kirim ke email saya. Caranya ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman saya bantu requestkan si EasyV-nya. Nanti begitu developernya sudah generate, biasa berkloter-kloter gitu, saya kirimkan. Nah teman-teman silakan testing. Nanti kalau teman-teman butuh dan merasa perlu dan merasa cocok, baru berlangganan. Misalnya kalau nggak salah ada 2 opsi, 100.000 per minggu, 100.000 per 7 hari, atau 400.000 per 31 hari. Ya itu. Nah ini target profitnya sudah tercapai ya. Ini saya oke kan. Di sini juga sama-sama tercapai ya. Dua-duanya kan kombinasi, kolaborasi gitu ya. Nah ini teman-teman lihat deh. Ini kan target profitnya berapa tadi? Di sini 1 ya. Nah, dia target profit yang di sini sebenarnya target profit yang di sini nih teman-teman. Kenapa bukan gabungan? Karena fitur dasar dia sebenarnya bukan kolaborasi. Jadi ini trik yang kita pakai. Trik yang ternyata menguntungkan sih menurut saya ya. Dia basicnya adalah virtual loss ya. Dianggap ini virtual, di sini yang realnya. Biasanya seperti itu, makanya yang dianggap di sini target profitnya yang di sini, bukan di sini. Nah, kalau secara kombinasi teman-teman, ini nggak perlu diperhatikan. Teman-teman perhatikan ininya. Profit di sini dikolaborasikan dengan ini. Ini kok rugi, kok Riko min 0,21 ya. Tapi kompensasinya 1,14 teman-teman. Jadi ada 0,9 atau 0,8 ya. 0,87 ya. Nah, itu profitnya. Nah, teman-teman silakan misalnya jadi 10 dan di running lagi kayak gitu. Nah, misalnya itu target profit 10, saya running lagi ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada loss 3 kan. Nah, itu semua 3 ini dikompensasi ke ini 1, 2, 3. Lalu bagaimana kalau loss ini? Ini loss Koriko. Ya, tetap di bot 2 dikompensasi. Mungkin nggak ya? Mungkin ya. Jadi saya nggak pernah bilang holy grail atau akan win terus atau profit atau pasti profit atau 1% per hari. Saya nggak akan pernah mau bilang seperti itu, dan saya yang nggak akan pernah menyarankan seperti itu sih teman-teman ya. Tapi gimana caranya kita sudah berusaha aman, ada lagi upaya buat lebih aman, ada lagi upaya buat lebih aman, ada lagi upaya buat lebih aman gitu. Paling aman nggak? Ya belum tentu gitu. Oke, saya yakin teman-teman paham maksud saya ya. Saya rasa cukup sekian. Kita sudah belajar membuat bot 1 over 1 simple, bot yang kedua diver 1 kompensasi, dan mengkolaborasikan keduanya dengan EasyV 1.0. Oke, teman-teman silakan kalau mau request, caranya ada di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan juga boleh WA, ada nomornya juga di kolom deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya Kokoriko pamit. Salam sehat, salam sukses, tetap sehat teman-teman. Amin.